Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8 yang tertulis demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema melibatkan Tuhan. Berbicara tentang melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu saja ini berbicara tentang bagaimana hidup kita memerlukan Tuhan. Karena dengan melibatkan Tuhan menandakan bahwa kita manusia yang memiliki keterbatasan, dan kita perlu adanya campur tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Karena kita tahu Tuhan kita tidak terbatas. Dengan melibatkan Tuhan juga berarti kita mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Amsal pasal 3 ayat 6 menyatakan, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Melibatkan Tuhan bukanlah sebuah momen yang kita kerjakan saat-saat tertentu. Namun melibatkan Tuhan adalah kebiasaan yang harus dibangun setiap hari. Alasan mengapa kita harus melibatkan Tuhan, pertama, adanya janji penyertaan Tuhan. Ayat 8a. Janji penyertaan Tuhan disampaikan oleh Musa kepada Yosua dan seluruh bangsa Israel ketika ia berumur 120 tahun dan akan meninggal sebelum sempat memasuki tanah Kanaan, sesuai ketetapan Allah. Yosua yang harus memimpin bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Dalam ayat 8a tertulis demikian, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau." Agar janji penyertaan Tuhan dapat kita alami dalam hidup kita, tetaplah beriman kepada Tuhan dengan melibatkan Tuhan hari lepas hari. Kedua, agar tidak hidup dalam kekhawatiran. Ayat 8b. Dalam ayat 8b menyatakan Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kata tersebut memberi pesan bahwa Tuhan peduli akan kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu mengalami kekhawatiran menjalani hidup kita. Hal ini juga tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 34 yang berbunyi, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Jadi, apa yang kita perlukan jika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita percaya bahwa Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita dan kita akan menerimanya. Ketiga, menghilangkan ketakutan. Ayat 8c. Ketakutan tentu saja menjadi bagian hidup setiap orang. Dalam bagian ini Tuhan mengingatkan kepada kita jika hidup kita melibatkan Tuhan, maka firman Tuhan memberi kekuatan untuk jangan takut dan jangan patah hati. Karena Tuhan yang telah merancangkan apa yang ada di dalam hidup kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berjanji akan menyertai kehidupan kita, bahkan Ia tidak membiarkan kita mengalami kekhawatiran dalam hidup ini, dan Tuhan juga hadir menghilangkan ketakutan di dalam hidup kita, apa yang menjadi respon kita? Maukah kita melibatkan Tuhan hadir dalam hidup kita setiap hari? Yeremia pasal 17 ayat 7-8 menyatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sebagai orang percaya, kita belajar melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.